Shalom, selamat pagi para pendengar Pelita Pagi. Nats renungan kita pada hari ini Kamis 24 Maret 2022 tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Fransiskus dari Assisi adalah seseorang tokoh yang terkenal kerendahan hatinya dalam pemberitaan Injil. Dia adalah anak seorang pengusaha tekstil yang sukses, tapi dia mau mengabdikan diri dengan meninggalkan semua kekayaannya dan penuh penderitaan dalam mengabarkan Injil. Meskipun terkadang ia ditolak dan orang tuanya tidak menyetujuinya, sampai orang tuanya membawa ke pengadilan, dia sabar dan semangat dalam memberitakan Injil. Dia memulangkan semua milik ayahnya, sampai baju yang dipakainya dikembalikan kepada ayahnya, sehingga ia tidak punya apa-apa. Dan saat itulah seorang uskup memberikan jubahnya sendiri dan dipakaikannya ke tubuh Fransiskus. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Petrus menulis surat ini kepada jemaat Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di mana mereka banyak mengalami pergumulan dan penderitaan, sehingga Petrus menulis surat ini supaya mereka tidak goncang, tetapi semakin kuat iman kepercayaannya kepada Tuhan, dan penuh ketabahan, kesabaran, dan rendah hati mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, demikianlah nats ini mengingatkan kita untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Merendahkan diri maksudnya mengakui Tuhan sebagai pemimpin. Meskipun banyak pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tetapi sebaliknya, Allah membenci orang yang tinggi hati, orang yang egois, orang yang congkak, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Yesus juga mengumpamakan orang yang tinggi hati dan orang yang rendah hati dengan dua orang yang pergi ke bait Allah, yang satu orang Farisi, yang satu lagi pemungut cukai. Orang Farisi berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak seperti orang lain, bukan perampok dan bukan seperti pemungut cukai. Aku puasa 2 kali seminggu, bahkan aku memberikan perpuluhan." Tetapi pemungut cukai berdoa dan tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul dirinya dan berkata, "Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Dan Yesus membenarkan pemungut cukai. Meskipun dia orang berdosa dan dibenci banyak orang, tapi Tuhan membenarkannya karena kerendahan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita seperti orang Farisi, menjadikan diri kita patokan dan ukuran dengan melihat kekurangan orang lain, mengejek orang lain. Tetapi saat ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita menyadari siapa diri kita sebenarnya. Yesus sendiri Tuhan yang selayaknya ditinggikan, tapi dia mau merendahkan dirinya dengan menjelma menjadi manusia dan meninggalkan kealahannya, bahkan menderita di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Siapakah kita sehingga kita harus menyombongkan kemampuan kita, pengetahuan kita, kekayaan kita, yang semuanya itu berasal dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini seperti roda berdati yang terus berputar seturut dengan waktu yang terus berjalan. Kadang kita di bawah dan kadang di atas. Saat kita di bawah banyak pergumulan, permasalahan, mari kita serahkan kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati.
Dan saat kita di atas, keberhasilan dan kesuksesan di tangan kita, kita tidak boleh tinggi hati, tapi senantiasa rendah hati dan berbagi dengan orang lain. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh merendahkan hati di hadapan-Mu. Apapun yang kami miliki Tuhan, semuanya itu bersumber daripada Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami sehingga berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah permohonan doa kami. Amin.